إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah saat ini kita sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah saat ini kita sedang menjadi tamu Allah. Saat ini kita sedang berada di Baitullah, di rumah Allah, di masjid, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Maka hadirkan hati kita semuanya. Mungkin ini adalah Jumat terakhir untuk kita semuanya. Kesempatan yang Allah berikan saat ini tidak akan pernah terulang kedua kali. Maka sungguh beruntung orang yang hatinya selalu beriman, yakin kepada Allah, tidak akan pernah menyia-nyiakan saat dirinya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini mari kita bermuhasabah. Sejenak waktu yang singkat kita mengingat tentang kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa nikmat yang Allah telah anugerahkan dalam kehidupan kita semenjak kita berada dalam kandungan ibunda kita. Terlahir kita, belajar kalimat demi kalimat, beranjak kita menjadi anak-anak, remaja, kemudian hingga saat ini tidak sedikit di antara kita yang sudah mulai melemah tubuhnya, memutih rambutnya. Itulah fase kehidupan yang harus kita jalani. Tinggal satu penantian, harap-harap cemas, kapan akan datang ajal, waktu perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu demi satu orang-orang yang dekat di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kenal, berpulang, dipanggil dengan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terlintas, pernahkah terbayang bagaimana malam pertama mereka di alam kubur? Apa yang sedang mereka alami sebagai balasan kehidupan mereka di alam dunia? Dan pernahkah terbayang apa yang mereka minta saat ini, saat jasad mereka sudah tertimbun tanah, saat mereka tidak ada lagi waktu untuk beramal soleh? Demi Allah, mereka hanya meminta kepada Allah, ya Rabbi, kembalikan kami ke dalam kehidupan kami sesaat saja agar kami dapat beramal soleh.
Saat ini permintaan-permintaan mereka di alam kubur masih ada dalam kehidupan kita, yaitu kesempatan. Pantas jika saja Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau mengatakan, "I'lam anna unwana as-sa'adah an yuwafiqahu Allahu lil 'abdi bil amali salih wa yuyassiruhu lahu." Ketahuilah, sesungguhnya ciri orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang yang selalu diberikan kesempatan oleh Allah beramal saleh, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita peluang, Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan dibahagiakan di akhirat. Namun tidak sedikit dari kita yang terkecoh, tidak sedikit dari kita yang lalai, bahwa sedikit demi sedikit, perlahan-lahan langkah kita pasti menuju kepada pintu kematian. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan momen yang singkat ini momen kita bersama untuk betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi diri kita, pribadi kita masing-masing. Arah mana yang akan kita tuju? Apa yang kita cari di dunia ini? Jika selama ini kenikmatan-kenikmatan tidak berhenti diberikan oleh Allah kepada kita, kebahagiaan selalu mengalir, kenapa masih selalu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa masih selalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara tidak tertutup pandangan kita, pengetahuan kita bahwa ada kehidupan setelah alam dunia ini, yaitu kehidupan alam akhirat. Ini yang abadi. Berlomba-lombalah seperti yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, agar menjadi orang yang dibahagiakan tidak hanya di dunia, namun di akhiratnya pun dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sekejap, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak terasa. Jumat sudah bertemu Jumat, hari berganti begitu cepat, tidak terasa. Renungkan, lebih berat mana, lebih banyak mana amal-amal kita selama hidup di alam dunia? Lebihkah kita mementingkan kehidupan dunia, memikirkan dunia yang fana, lalu mengesampingkan akhirat? Ingat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap apa yang kita lakukan akan ada masa pembalasannya. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tadinu tudan, apapun yang kamu lakukan Allah akan balas. Maka disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung amalnya setiap hari, lebih banyak mengurus urusan akhirat atau dunia, dan orang yang selalu mempersiapkan untuk kematiannya. Inilah orang yang cerdas, diberikan kesempatan hidup oleh Allah, peluang beramal soleh tidak pernah disia-siakan. Dia selalu menjadikan setiap aktivitasnya adalah akhirat.
Dia menjadikan pasangan hidupnya, istrinya sebagai jalan menuju akhirat. Dia menjadikan anak-anaknya adalah amanat menuju ridhonya di dunia dan di akhirat. Semua usahanya didahulukan untuk kepentingan akhirat. Masa jabatannya digunakan untuk akhirat. Ini adalah orang-orang yang cerdas. Sementara orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang terbuai, yang selalu memikirkan kehidupan untuk esok. Bagaimana nasib kami, bagaimana nasib istri kami, bagaimana nasib anak-anak kami. Semua nasib-nasib dunia, rizki bukan kita yang menanggungnya, Allah sudah menjaminnya. Wa ma min dabatin fil ard, tidak ada hewan melata di dunia ini illa 'alallahi rizqaha, kecuali Allah sudah menjamin rizkinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapkan akhirat kita. Persiapkan untuk kehidupan yang abadi, saudaraku yang dimuliakan Allah. Cukup dengan kelalaian-kelalaian kita. Cukup dengan teguran-teguran yang Allah berikan kepada kita. Mari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua waktu-waktu ini untuk kebaikan kita, alam akhirat kita. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan rumah Allah, makmurkan masjid. Jadikan diri kita ini tamu-tamunya Allah setiap saat dalam salat 5 waktu kita. Bahkan ada salah satu riwayat yang menceritakan tentang dahsyatnya kehidupan kita nanti di padang mahsyar. Satu hari yang banyak dilupakan oleh umat manusia, hari di mana saat itu manusia dikumpulkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam hingga yaumil qiyamah. Berapa triliun orang akan berkumpul di padang mahsyar. Saat itu banyak sekali orang-orang yang gelisah, banyak sekali orang-orang yang tersiksa, banyak sekali orang-orang yang ketakutan menanggung nasibnya. Saat itu mereka tahu hari itu mereka akan dihisab, namun hari pembalasan, hari hitungan itu belum datang. Mereka harap-harap cemas, apakah saya akan masuk neraka ataukah saya akan masuk surga. Ingatlah di hari itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan kehidupan kita semuanya. Jangan banyak menuntut kepada Allah, jangan banyak mengeluh kepada Allah. Kullu yaumin huwa fi syan. Setiap hari Allah mengatur kehidupan kita, mengatur rizki kita, mengatur semua yang ada dalam tubuh kita. Hanya alam akhirat yang kita harus mengaturnya sendiri, kita yang harus menentukannya sendiri. Ingat, hari itu kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam, engkau adalah kakek dari semua manusia. Mintalah kepada Allah agar persidangan ini segera dibuka. Kami ingin segera-segera mengetahui nasib kami. Apakah kami masuk dalam surganya Allah ataukah masuk dalam nerakanya Allah? Nabi Adam alaihissalam mengangkat tangan dan mengatakan, kami saat ini tidak mampu bertatap muka dengan Allah. Kami tidak mampu meminta apa-apa kepada Allah, karena aku mempunyai satu dosa kepada Allah, sehingga Allah marah dan menurunkan aku dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dosa yang dilakukan Nabi Allah Adam alaihissalam yang telah diampunkan oleh Allah, menjadikan Nabi Allah Adam takut meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa dosa kita saat ini masih enak, masih tenang-tenang saja dengan murkanya Allah, masih tidak ada rasa takut dengan nerakanya Allah, masih tidak ada rasa takut dengan siksanya Allah. Sementara dosa bertumpuk dan semuanya akan dihisab oleh Allah. Satu dosa Nabi Allah Adam malu berjumpa Allah. Beranikah kita menatap Allah? Pantaskah kita melihat Allah? Bagaimana nanti kita dihisab oleh Allah? Bagaimana kalau sudah satu keburukan-keburukan yang selama ini Allah tutupi, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mahkamahnya Allah, ditonton oleh istri kita,
dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh tetangga-tetangga kita, bahwa selama ini menutupi kebusukan dosa-dosa kepada Allah hanya karena malu kepada manusia. Nabi Allah Adam memerintahkan, wahai manusia, pergilah engkau kepada Nabi Ibrahim. Datang manusia-manusia itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, pemimpin para nabi, tolong mintakan kepada Allah agar persidangan ini segera dibuka. Kami sudah tidak tahan, kami gelisah ingin melihat apakah kami termasuk ahli surga atau ahli nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, saya tidak sanggup untuk berbicara kepada Allah karena aku pernah berdusta kepada Allah sekali, maka tidak pantas dengan dosaku aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita berdusta kepada Allah? Janji yang kita lakukan, yang kita ucapkan setiap solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah, hanya milik Allah. Dusta semuanya. Faktanya, setelah solat kemaksiatan terulang, setelah solat ikrar kita kembali kita mendurhakai Allah, jauh dari Allah, menentang Allah. Mana janji yang kita ucapkan, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, semua ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Dusta. Hidupmu hanya untuk istrimu, hidupmu hanya untuk anak-anakmu, hidupmu hanya untuk hartamu, hidupmu hanya untuk jabatanmu, hidupmu hanya untuk duniamu, dan engkau berdusta kepada aku. Tidak malukah nanti saat kita dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedustaan-pendustaan yang selalu kita ucapkan di Baitullah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah engkau, kata Ibrahim kepada Nabi Allah Nuh, semoga Nuh dapat membantu agar ini segera dibuka persidangan yaumul hisab. Datang kepada Nabi Allah Nuh, wahai Nuh, tolong mintakan kepada Allah agar mahkamah ini segera dibuka, agar kami tahu nasib kami dengan segera. Akankah kami menjadi ahli surga atau neraka? Nabi Nuh mengangkat tangan, wahai umat manusia, dalam hidupku bertahun-tahun aku mensyiarkan tauhid la ilaha illallah. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, namun anakku durhaka, anakku melawanku, malu aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas saat ini aku memintakan untuk kalian semua agar sidang ini dibuka. Saudaraku, Nabi Allah Nuh mempunyai satu anak yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malu saat berjumpa dengan Allah. Berapa anak kita, sudahkah subuh mereka tepat waktunya sebagai amanat? Sejauh mana kita sudah mendidik anak-anak kita mengenalkan syariat Allah? Berapa banyak anak-anak gadis kita yang masih terbuka auratnya berjalan dengan muhrim, ayah dan ibunya merestui dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Perkumpulan laki dan perempuan, anak-anak muslim saat ini menjadi tren, kebiasaan. Ingat, saat itu mereka yang mempunyai amanat anak-anak yang belum dididik, ditegakkan agar mengenal Allah. Sanggupkah kalian, kita semuanya ini berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? 4 orang anak kita, tidak satu pun yang mengenal Allah. 3 orang anak kita masih sulit diajak beribadah kepada Allah. Pantaskah di hari itu kita akan berjumpa Nabi yang akan menolong kita, memberikan syafaat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Nuh berkata, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga ia akan menolongmu, memintakan kepada Allah. Datanglah sekelompok manusia kepada Nabi Muhammad dan meminta kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, mintakan kepada Allah agar persidangan ini segera dibuka. Kami ingin mengetahui nasib kami, menjadi ahli surga atau ahli neraka. Kata Nabi Muhammad, tenang wahai umatku, aku akan memintakan kepada Allah, dan ini adalah mukjizatku, dan inilah yang dinamakan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah kalian dengan tenang, lalu bersujudlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, aku adalah hambamu yang penuh dengan dosa. Saat ini aku meminta kepadamu, ya Allah, dengan keagunganmu, mulailah persidangan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Muhammad, bangunlah engkau dari sujudmu, dan aku perintahkan malaikat-malaikatku untuk mensegerakan dibuka persidangan. Satu demi satu kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu yang menolong kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat mendengar ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah semua umatmu akan ditolong? Apakah semua umat Islam akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad menjawab, tidak semuanya akan mendapatkan syafaatku, tapi orang-orang yang beristiqomah menegakkan salat 5 waktunya, dialah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab, seorang sahabat yang selalu melazimi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad, bolehkah aku meminta sesuatu? Kata Nabi Muhammad, sal, mintalah. Aku meminta murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ya Muhammad agar aku dapat menemanimu di surgamu nanti. Kata Nabi Muhammad, jika engkau ingin menemaniku dalam surgaku, maka perbanyaklah sujudmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, meriahkan, makmurkan ini rumah Allah. Penuhi saat Allah memanggil kita, mengundang kita. Hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Hayya 'alal falah, ayo menuju kebahagiaan. Jangan kau sia-siakan panggilan Allah. Menanti-nanti mengulur-ulur waktu dengan panggilan hayya 'alas shalah, berarti tanda dia tidak ingin dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan pendengaran kita semuanya, sehingga hikmah di Jumat ini bisa masuk ke dalam hati sanubari kita. Keluar dari masjid ini merenung kita bersama istri dan anak-anak kita, tatap mereka yang menjadi amanah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatap jiwa yang sedang berada di dalamnya ruh kita, suatu saat ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terbuai dengan dunia yang penuh dengan tipuan. Ingat, hakikatnya kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa setiap kita manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang betul-betul menggunakan umurnya ini untuk beramal soleh, beriman kepada Allah, dan mengerjakan kebaikan, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
bika wa bika masuk. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika ala yawmil qiyamah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad mattasilat aynun bin nadhar wa udhunun bi khabar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واليقين والثبات والاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.